Itu kan berarti tidak diridhoi Allah. Itu Pak Iya. Ustadz gimana melihatnya? Lucu Jadi ternyata. ya itu dengan sengaja kita itu merusak iman kita sendiri. Itu dengan sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah apa kabar ini? Alhamdulillah. Sarapan udah sarapan, Bu? Kenapa nggak bagi-bagi saya? Mudah-mudahan Ibu sehat semuanya. Pemirsa di rumah juga sehat, seger, bisa mengikuti siraman kolbu ini sampai selesai. Mendatangkan banyak manfaat, bisa dijadikan pengalaman untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bertemu lagi bersama saya Bumi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Coba saya mau absen dulu, ini dari mana ibu-ibu. Yang pertama, Majelis Taklim Nurul Iman Bogor. Warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim atau Fikih Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Abu Bakar Siddiq Al-Hidayah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Darussalam Jemeti Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bapak-bapak yang di belakang, boleh yang ganteng-ganteng berdiri dulu, ucapkan salam untuk kita semua, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, terima kasih sudah ada di siraman kolbu, terima kasih juga oleh-olehnya, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Pocong ngedet sama Mbak Lala. Ngedetnya di tukang jamu. Hei sahabatku, bersyukurlah. Niscaya Allah akan mencukupimu. Tema kita hari ini di siraman kolbu pada pagi hari ini adalah tawakal dan bersyukur. Ya, baik, Pak Ustadz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tawakal dan bersyukur tema kita kali ini. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian ada bersyukur. Sebenarnya ini bergandengan tapi tidak bisa pasti seperti itu gandengannya. Ya, saya akan mencoba menceritakan. Bahwasanya kalau kita sudah berikhtiar melakukan sesuatu kegiatan atau melakukan sesuatu pekerjaan atau apa yang kita kerjakan ya, kita coba berikhtiar. Kemudian dari ikhtiar itu yang biasa-biasa itu biasanya sih lupa sama Allah ya. Lupa itu maksudnya gimana? Lupa aja, ikhtiar aja sudah. Nanti kalau berhasil ya dia seneng, kalau nggak berhasil gerundel seperti itu. Berikhtiar untuk menjadi ASN PNS ya, betul. Itu kalau yang diterima ya seneng, temennya akrab diterima, dia nggak diterima jengkel di sini. Ini tawakal itu berhubungan dengan yang seperti itu. Tapi semuanya ya, semuanya. Tidak hanya cuma masalah pekerjaan. Mendapatkan istri bagaimana kita itu belajar untuk menyerahkan pada Allah Ta'ala. Mendapatkan suami belajar untuk bagaimana menyerahkan pada Allah Ta'ala. Nah, salah satu hal adalah tentang usaha. Bagaimana kita sudah berusaha, kemudian bagaimana Allah yang nanti akan memberi, kita harus paham. Kalau kita sudah berikhtiar karena Allah, karena memang kita disuruh ikhtiar untuk melakukan semua di dunia itu untuk berikhtiar. Mencari jodoh kita berikhtiar. Untuk punya anak aja berikhtiar, betul ya? Tapi enggak saya jelaskan di situ ikhtiarnya apa. Sudah pada pintar semua. Kemudian mencari rizki ikhtiar. Membesarkan anak juga ada ikhtiarnya. Ya.
Bagaimana anak mau soleh? Ada ikhtiarnya. Ya, ada yang suami istrinya senang ngaji, boleh. Silakan bacalah Quran niatnya karena Allah. Ada yang ngisi TTS boleh kalau anaknya pengen pandai, sudah ngaji bagus, kemudian sholatnya diperbagus, kemudian dan lain-lain, silakan. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Jika sudah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Serahkan hasilnya sama Allah. Hasil itu ada dua. Satu, biasanya yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, biasanya kurang mengenakkan kita. Betul nggak? Hasil dari ikhtiar kita tetap ada dua. Yang satu, seneng karena cocok. Yang kedua, kita nggak suka karena yang kita ikhtiarkan nol. Semua yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala kita wajib bersyukur. Yang belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala kita juga bersyukur tetapi harus sabar. Saya akan melanjutkan insya Allah. Insya Allah nanti akan dilanjutkan. Selain satu ini, makanya jangan kemana-mana. Ibu-ibu jamaah bisa di rumah tetap bersama kami aja di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Tadi Pak Ustadz bilang ketika memang kita sudah berikhtiar, kemudian nanti hasilnya juga belum tentu membahagiakan, mengecewakan, itu kita harus siap menerimanya karena Allah Pak Ustadz ya. Ya tetap bersyukur. Tetap bersyukur dengan ikhtiar, kan ikhtiar itu kan definisinya kan berusaha di jalan Allah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Karena Allah gitu. Karena Allah. Nah, ini gimana Pak Ustadz kalau misalnya gini, supaya keterima kerja, kamu besok interview nih, misalnya orang tua ngomong begitu. Nih pegang jimat nih, ya. Lu penting mah ikhtiar. Itu kan banyak. Iya. Kalau enggak yang datang ke sini narasumber, Bu, udah ke dokter, udah, tapi nggak ada hasil, terus kemana? Ya Mas Bobi ikhtiar aja ke orang pinter. Itu kan berarti tidak diridhoi Allah. Itu Pak Ustadz gimana melihatnya? Lucu, jadi ya itu dengan sengaja kita itu merusak iman kita sendiri. Itu dengan sengaja. Ya, karena sudah banyak para ustadz itu bilang kedukun itu memang musyrik, memang nggak boleh. Ke orang pintar itu ya begitu-begitu. Tapi orang masih haja, kan gitu ya. Masih haja. Nah kenapa seperti ikhtiar seperti itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Memang dilarang. Jadi harus berhati-hati ikhtiar yang bagaimana. Kemudian lah saya kan udah ikhtiar ke dokter nggak sembuh. Saya harus ikhtiar, bukan masalah itunya. Serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, kenapa diserahkan? Ya cobalah, sakit itu pasti dari kesalahan. Allah sudah menceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Lah kan udah jelas. Setiap hari saya cerita masalah itu. Tahulah nanti lama-lama ya, oh berarti kalau saya dapat musibah, saya dapat sakit, berarti ini dari dosa saya. Nah, kalau dosa saya, ya harus mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itulah obatnya. Bukan ke orang pintar, bukan ke dukun. Itu merusak iman. Begitulah Pin. Betul. Jadi janganlah ke dokter, janganlah ke dukun. Sama D-nya sih ya, jangan ke dukun. Ada yang batuk jelek banget, gitu kan. Itu keselak jimat kali Pak Ustadz. Jadi jangan pakai jimat-jimat, mau tes ini pakai jimat, mau tes itu pakai jimat, pakai minum air, didoa-doain, doa gimana, doa pada Allah nggak lewat apa-apa kok. Udah Allah itu tahu kalau kita doa. Oh itu kan ikhtiar gimana, Allah itu tanpa perantara insya Allah tahu. Orang mau nyuri ayam aja Allah tahu kok, nggak pakai air, saya mau nyuri ayam nih pakai air mandiin gitu, nggak usah. Tapi orang mau nyuri itu tetap doa, mudah-mudahan gak ketahuan sama orangnya. Loh itu doa loh dia. Iya benar. Iya kan? Nah itu.
Tapi bukan berarti kalau dia nggak ketemu sama orang, Allah mengabulkan, ya enggak, ya dibiarin aja sama Allah Ta'ala. Itu ngedoain keburukannya sendiri berarti Pak Ustadz ya? Kalau orang ngomong begitu. Ngedoain biar berhasil. Padahal kalau dia itu orang bangun, dia nggak jadi mencuri, itu malah jadi kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi dia gerundel, kurang ajar orangnya bangun. Loh kan gerundel sendiri. Nah itulah begitu. Manusia itu seperti itu. Jangan kita belajar benar-benar kata demi kata kita susun yang baik. Jangan menjadi sumpah untuk diri kita sendiri. Karena kalau menjadi sumpah diri kita sendiri, itu betul-betul kita akan merasakan nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Aduh jangan deh ya. Ayo senantiasa tawakal pada Allah Ta'ala. Semua ikhtiar-ikhtiar kita tawakal. Dan kita belajar sabar kalau belum dikabulkan. Belajar sabar. Ya. Walaupun sulit. Tapi Allah tidak akan mempersulit kita. Mudah-mudahan bisa manfaat antara tawakal dan bersyukur. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi kalau misalkan kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, misalkan kesehatan gitu Pak Ustadz ya. Merenung kemudian, aduh kira-kira saya salah apa selama ini. Itu bagian dari ikhtiar ya Pak Ustadz? Iya itu ikhtiar untuk evaluasi. Oh ya, untuk mengevaluasi diri. Setelah itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah, mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya. Amin ya Bu ya. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Ustadz Al-Ghifari. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ustaz, tema kita tawakal dan bersyukur ini. Luar biasa. Masuk silakan. Terima kasih. Silakan. Silakan Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'. Yang kita muliakan dan kita hormati semua guru kita, Ustadz Danu, Kang Bobi, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah cintai dan Allah sayangi. Amin. Tema kita hari ini adalah tawakal dan bersyukur. Tawakal itu asal katanya Bu, tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Artinya menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Karena Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan tawakal yang benar itu pernah diceritakan di zaman Rasulullah. Seseorang sahabat yang pengen salat bersama Rasulullah SAW. Lalu ketika itu beliau letakkan ontaknya tanpa beliau ikat. Akhirnya didatangi oleh Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa onta tidak engkau ikat? Dia bilang, saya bertawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah. Kata Rasulullah, tidak. Tawakal yang benar, engkau ikat dulu ontakmu. Engkau berikhtiar dulu. Lalu engkau serahkan kepada Allah. Maka itu adalah tawakal yang benar. Atau saya contohkan begini Ibu. Ini mohon maaf, ini apa ini? Apa ini? Kalau aja saya lihat uang kena ngantuk Bu ya. Ini tisu, kalau saya letakkan di ujung sini jatuh atau tidak? Jatuh atau tidak? Saya letakkan ke tengah sini jatuh atau tidak? Meletakkan ke tengah ini adalah ikhtiar. Meletakkan ke tengah ini adalah usaha. Meletakkan ke tengah ini adalah doa. Setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, lalu kita bertawakal kepada Allah. Seandainya dia tidak jatuh, yakinlah itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Seandainya dia jatuh, yakin pula lah itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena apa yang kita pinta belum tentu baik, tapi apa yang diberikan oleh Allah, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Dan tatkala kita bertawakal kepada Allah, maka akan ada sifat syukur dalam hati kita. Dengan syukur inilah yang akan menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Terakhir saya pengen cerita. Boleh saya cerita? Boleh. Boleh, tidak boleh saya tetap cerita Ibu ya. Ini cerita Rasulullah. Rasulullah itu rumahnya kecil. Tidurnya hanya beralaskan pelepah korma.
Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Sering Rasulullah selesai salat subuh, dia panggil istrinya, "Ya Humairah, wahai orang yang kemerah-merahan pipinya. Ada tidak hari ini makanan untukku?" Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, hari ini korma tidak ada, hari ini gandum tidak ada, hari ini makanan tidak ada ya Rasulullah." Kalau begitu kata Rasulullah, "Ana shaim, saya puasa saja." Rumahnya kecil, tidurnya hanya beralaskan pelepah korma. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Tetapi Rasulullah berani mengatakan, "Baiti jannati." Baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Rumahku adalah ketenanganku. Rumahku adalah kebahagiaanku. Bukan rumahnya besar, bukan duitnya banyak, bukan hartanya berlimpah ruah. Kenapa Rasulullah selalu tenang dan berbahagia? Karena Rasulullah selalu bertawakal dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah sifat selalu bertawakal kepada Allah dan selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.